Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Duryashani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan untuk beraktivitas ya. Semoga diberikan kemudahan dalam aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak, Ibu, pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami akan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, serta semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tentunya kita akan membahas tema yang baru pada minggu ini, yaitu tentang melahirkan normal atau melahirkan sesar. Nah ini sering kali ya, harusnya untuk para mom, kadang-kadang ada yang tidak terindikasikan untuk operasi sesar, tetapi lebih memilih sesar yang katanya lebih cepat gitu ya. Apakah benar lebih cepat? Kemudian apakah pemulihannya antara normal dan sesar itu mana yang lebih cepat pemulihannya? Tentu ini harus kita bahas ya. Apalagi sebentar lagi kita akan mendekati tanggal-tanggal cantik ya. Nah tentunya para mom nanti bisa jadi ada yang request untuk sesar saja dibandingkan normal. Nah di sini tentunya kita sudah hadir narasumber yang akan sharing nih bersama kita ya. Dan langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Stephanie Harumsari, MSc Med, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Stephanie. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dokter kita ya. Iya, kita bertemu lagi. Ini kali kedua ya dokter ya. Kali kedua. Kalau kemarin kita tentang hipertensi kehamilan ya dokter. Iya betul. Nah sekarang kita tentang proses melahirkan ini dok. Proses melahirkan ya. Proses melahirkannya ada normal, ada sesar ya, operatif dan non operatif ya dokter betul. ya. Nah tentunya di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah saya kumpulkan nih dok. Apa sih sebenarnya antara perbedaan operasi melahirkan secara normal dan juga melahirkan secara operasi yang disebut dengan sesar? Bisa di-sharingkan dulu dok, silahkan. Oke, iya terima kasih. Saya menyapa dulu pemirsa sekalian, Bapak, Ibu, Mom sekalian yang ada di manapun berada, dan juga kepada pemirsa yang senantiasa setia untuk menyaksikan program acara dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kita. Ya hari ini kita membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu mau sesar atau mau normal ya dokter Gita. Yaitu adalah sesuatu hal yang mungkin akan menjadi pembicaraan yang sangat hangat nih kalau moms itu lagi hamil gitu ya. Nantinya mau melahirkan normal atau mau melahirkan sesar. Oke. Untuk perbedaannya tentu jelas sebetulnya. Yang satu melahirkan secara operatif per abdominum atau itu sesar lewat perut gitu. Yang satu adalah per vaginam atau persalinan normal itu sendiri. Nah ini memang tidak sama, tentunya tidak sama karena kan metodenya juga jelas-jelas itu berbeda. Tapi kalau ditanyakan apakah mana yang lebih safe, mana yang lebih aman, mana yang lebih dibutuhkan sebetulnya ya. Kita tidak melihat mana yang lebih nyaman, mana yang lebih penting, tetapi kita melihat apakah ini lebih safe buat ibu dan juga buat bayi. Makanya kalau misalnya kita sudah berbicara tentang persalinan normal ataupun persalinan sesar, maka yang pertama kali di benak kita adalah aman nggak ini untuk ibu dan juga bayinya. Seperti itu. Baik dokter, berarti yang paling penting adalah indikasi indikasinya, dokter ya. Ada indikasi nih kalau mau operasi ya dokter ya. Jadi bukan gara-gara mau ngejar tanggal cantik ya dokter ya. Enggak. Iya, ada indikasi persalinan per vaginam pun ada indikasinya, persalinan per abdominal atau sesar itu sendiri juga ada indikasinya. Jadi indikasinya masing-masing ketika mom sudah hamil tentunya ya. Kita semua percaya bahwa suatu kehamilan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah suatu titipan seperti itu. Jadi baik janin itu sendiri maupun kehamilan itu semuanya memiliki rezekinya masing-masing, memiliki jalannya masing-masing. Jadi tidak harus disamakan apa yang moms alami dengan yang dialami oleh ibu yang lain karena bisa berbeda. Termasuk juga kalau kita sudah bilang masalah rezekinya janin, rezekinya bayi, yang satu rezekinya sesar, bayi yang satu rezekinya adalah partus normal, itu sudah berbeda, dan itu tidak bisa lagi kita bilang bahwa seenaknya atau sesukanya kita gitu ya. Sebaiknya tidak dicampuri dengan keinginan bahwa saya pengennya seperti ini dok gitu, saya pengennya sesar aja dok biar nggak ngerasa sakit dan lain sebagainya. Sebaiknya moms tidak terpikir untuk seperti itu ya, tapi lebih melihat ada indikasi nggak untuk persalinan sesar
gitu. Baik dokter, karena sekarang juga sebenarnya yang memilih sesar juga kadang-kadang ada bullying juga nih dok. Nanti dibilangnya sampai karena bullying. sampai ada bullying juga loh dok. Bullying. Iya, wah kamu bukan ibu yang sesungguhnya karena tidak melahirkan secara normal seperti itu. Nah, menarik nih dok, indikasi. Nah, sekarang kita bahas indikasi dari sesarnya apa aja dok? Oke. Kalau indikasi dari sesar, kita harus lihat dulu ya. Indikasi itu selalu pada saat persalinan kita lihat ada minimal ada 2 indikasi, indikasi ibu dan indikasi janin. Yang ketiga, indikasi dari apa namanya, indikasi waktu. Memang indikasi waktu tidak semua center pendidikan kedokteran SPOG di manapun di Indonesia ini tidak selalu sepakat untuk indikasi waktu, tetapi untuk indikasi ibu dan indikasi janin ini mutlak. Jadi kalau indikasi ibu, yang perlu kita perhatikan misalkan ada nggak sih penyakit-penyakit yang membahayakan ibu ketika ibu ini melakukan persalinan normal. Contohnya ketika ibu ini nanti dia harus mengejan, karena di dalam persalinan normal kan ibu harus mengejan, harus merasakan nyeri. Apakah nyeri itu bisa menyebabkan suatu kondisi yang berbahaya untuk ibu? Contoh misalkan seorang ibu yang tidak boleh merasakan nyeri seperti pada pasien dengan hipertiroid. Ya, pada pasien-pasien ibu dengan hipertiroid yang punya tiroid, apakah selalu ada pembengkakan di leher? Tidak selalu. Baik. Ya, ibu-ibu dengan penyakit hipertiroid, ibu-ibu dengan penyakit jantung misalkan, dia harus painless atau tidak boleh rasa nyeri. Makanya sekarang mulai dikembangkan adanya persalinan pervaginam tanpa rasa nyeri, painless. Itu bisa dilakukan. Tetapi dilihat lagi bahwa painless ini juga tidak selalu bisa berhasil. Jadi kita harus selalu setting backup. Backupnya seperti apa? Nanti kita diskusikan antara pasien dan juga dokter, tentunya akan melihat kondisi pasien juga ya. Itu yang pertama. Terus kemudian indikasi yang lain misalkan ibu nggak boleh mengejan dalam kondisi misalkan adanya miopia tinggi ya, minus di atas minus 6 ya. Terus kemudian di situ ternyata ada penipisan di retinanya. Otomatis kalau misalkan ibu ini kita paksa untuk melakukan mengejan, nah retina yang sudah tipis itu bisa mengalami detachment atau lepas. Nah, ini justru akan membahayakan ibu. Masa siapa sih yang mau gitu ya melahirkannya mungkin ya dalam pandangannya adalah menjadi seorang ibu, tapi dia harus kehilangan penglihatannya. Apa harus seperti itu pengorbanan seorang ibu? Sepertinya tidak gitu ya. Sebenarnya tidak sampai seperti itu gitu. Terus kemudian pada kondisi misalkan mutlak seorang ibu yang tidak terlalu tinggi atau perawakan pendek, terus kemudian memiliki panggulnya sempit gitu ya, panggulnya sempit sementara bayinya cukup besar, otomatis jalan yang dilalui oleh bayi ini tidak cukup, sehingga kalau misalkan harus dipaksa si janin ini lewat dari jalan lahir, maka akan menjadi suatu kondisi yang membahayakan untuk janin dan juga membahayakan untuk ibu juga, seperti itu. Sehingga kalau memang ini sudah bisa terdeteksi di awal, seharusnya seorang ibu tidak perlu sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita sekarang sudah promote selalu ya dokter Gita ya, bahwa ketika seorang ibu itu melahirkan, tidak ada ibu yang boleh mati gitu. Ya, tidak ada no woman should die while giving a birth gitu ya. Jadi tidak boleh ada ibu yang sampai meninggal hanya karena seolah-olah hanya melahirkan gitu. Karena tugas seorang ibu ini banyak loh gitu loh, banyak. Kalau misalnya kita hanya karena melahirkan saja kita harus mengantarkan nyawa, itu sayang sekali gitu. Kalau misalkan bisa dua-duanya kita tolong, dua-duanya selamat, akan lebih baik. Itu tadi kita baru ngomong masalah ibu ya. Belum kondisi janin. Kondisi janin misalkan kondisi janin seperti apa yang memang harus lahir secara sesar misalkan. Pada janin yang misalkan hamil pertama primia, terus kemudian dia presentasinya sungsang misalkan. Nah, presentasi sungsang ini ketika seorang ibu panggulnya belum cukup teruji ya, belum tahu nih bisa nggak dengan berat badan sekitar, apalagi kalau misalkan berat janin cukup besar ya. Nah, ini mungkin ada beberapa dokter yang akan menyarankan bahwa ini lebih baik sesar saja gitu. Kenapa? Karena ketika nanti kepala bayi tidak lahir, kondisinya akan berbahaya untuk janinnya. Untuk ibunya juga akan bisa resiko perdarahan. Terus bayi dengan letak lintang, otomatis nggak mungkin. Masa mau tangannya yang mau dilahirkan tanpa badan? Kan tidak mungkin seperti itu. Terus kemudian janin dengan gawat janin misalkan. Ada misalkan ibunya sudah ada pecah ketuban, terus kemudian karena ketubannya habis, terjadilah suatu kondisi gawat janin. Nah, kondisi gawat janin ini akan bisa mengancam nyawa janin. Janin dengan misalkan denyut jantungnya sudah
tidak teratur atau denyut jantungnya sudah melewati batas normal. Melewati batas normal itu bisa batas tinggi, bisa batas bawah. Batas tinggi di atas 160 kali per menit, batas bawahnya di bawah 120. Lah kalau bayinya saja sudah denyut jantungnya kira-kira 100 kali per menit, kita tidak sarankan untuk melakukan persalinan normal per vagina supaya bayi ini bisa segera dilahirkan, kemudian dilakukan resusitasi. Sehingga indikasi-indikasi seperti itu yang perlu diperhatikan pada persalinan ya. Selain itu juga ada indikasi waktu. Kalau indikasi waktu ini adalah jadi ada kondisi-kondisi di dalam persalinan itu seperti pembukaan yang tidak pembukaan dalam, iya kan tahu ya kalau misalkan bersalin kan ada pembukaan mulut rahim atau serviks. Nah pembukaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalkan sudah diberikan obat pemicu tapi ternyata pembukaannya tetap tidak sesuai yang kita harapkan, atau penurunan kepala bayinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi diharapkan bahwa bayi ini bisa turun dari atas panggul, terus kemudian melewati pintu atas panggul, pintu bawah panggul, lewat spina ischiadica dan akhirnya bisa lahir. Ternyata nggak turun dengan sebab apapun gitu ya, dengan sebab apakah bayinya besar atau dia kegagalan putaran paksi dalam dan seterusnya. Nah ini kalau kita biarkan, kan kita punya namanya lembar pengawasan di dalam persalinan. Kalau itu memang sudah melewati batas bertindak, ya garis bertindak yang ada di partograf, ya tentu kita harus melahirkan sesegera mungkin. Nah pilihan yang bisa kita kita pilih salah satunya adalah persalinan sesar, meskipun tidak menutup kemungkinan persalinan per vaginam dengan bantuan alat seperti dengan vakum dan juga dengan forceps. Tentunya ada indikasi dan juga ada syarat juga yang perlu dipenuhi. Nggak bisa nih kepalanya masih di atas belum turun terus kita vakum, kita tarik, nggak bisa gitu kan, bukan itu tujuan kita sebetulnya gitu. Jadi bukan karena pengen cepet ya, tapi banyak sekali syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Baik dokter, berarti intinya bahwa sesar ini memang benar-benar harus sesuai dengan indikasi karena memang tujuannya untuk keselamatan ibu dan anaknya. Berarti memang pada kondisi tertentu apabila terjadi kegawatan pada ibu pada saat mau melahirkan, awalnya normal bisa saja langsung berubah bisa jadi sesar ya dok? Iya betul. Di dalam persalinan kita kenal ada namanya partograf ya, pengawasan persalinan normal dengan kurva partograf. Di situ kita bisa melihat kemajuan persalinan. Apakah kemajuan persalinan ini sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Apabila terjadi misalkan tadi pembukaannya tidak sesuai dengan harapan, terus kemudian kepalanya tidak turun sesuai dengan harapan, atau denyut jantung janinnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, dia melewati batas normalnya, otomatis kita harus bertindak dong. Tidak mungkin kan hal kondisi seperti ini kita biarkan begitu saja. Ini akan justru nanti akan membahayakan ibu dan janin. Jadi proses persalinan itu meskipun adalah persalinan normal sekalipun, kita harus ada kita harus persiapan pada kondisi-kondisi terjadi suatu perburukan sewaktu-waktu. Makanya kan sering dibilang kalau dokter OB/GYN itu harus 24 jam siap sedia dipanggil setiap saat. Kenapa? Karena persalinan itu memang tidak bisa kita prediksi. Sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Nggak bisa kayak misalkan cabut kuku misalkan gitu ya. Bisa besok-besok lagi. Iya, bisa besok-besok lagi. Itu kukunya tetap masih di situ gitu loh. Itu kukunya tetap masih di situ. Jadi ya persalinan itu adalah suatu kondisi yang dinamis, maka moms juga dan dad juga saya harapkan juga selalu berpikir yang dinamis, dilihatlah kira-kira kondisinya seperti apa. Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Jangan dipaksakan. Oh ini paksakan ingin normal, dipaksakan untuk sesar. Ya buat apa juga dipaksakan untuk sesar gitu ya. Kalau bisa normal kenapa enggak gitu kan. Nah sekarang ke normal. Nah kalau yang ke normal ini baiknya kondisi-kondisi seperti apa yang bisa melahirkan normal nih dok? Jadi biar nggak sedikit-sedikit milih sesar nih dok. Jangan dong kalau bisa normal ya normal. Jadi gini, bahkan dulu ada guyonan ya dibilang bahwa nanti kalau misalkan banyak SPOG bidan-bidan jadi nggak laku dong gitu. Enggak, karena ternyata persalinan yang abnormal mungkin presentasinya less than 10% ya, kurang dari 10% gitu loh ya. 90% adalah persalinan normal. Sehingga moms itu harus punya mindset dulu, yang paling dibentuk dulu bahwa selama kehamilan saya normal, peningkatan berat badannya baik, berat badan janinnya juga baik, tidak ada kelainan di letak plasenta, tidak ada kelainan
malpresentasi maupun malposisi, tentunya tidak masalah untuk melakukan persalinan normal seperti itu. Jadi, nah sekarang yang trennya ke sini adalah bahwa kurang berhasilnya persalinan normal karena kurang persiapan. Baik. Jadi memang untuk persalinan normal tenaga yang utama adalah tenaga ibu. Baik. Ya, jadi kalau misalkan ibu ingin melakukan persalinan normal, tentunya harus melakukan persiapan yang cukup baik sebelumnya. Jadi baik. bisa dibilang bahwa ini adalah murni tenaganya ibu. Kita hanya menolong proses persalinan itu supaya misalkan bersih dan aman. Ya, bersih dan aman, tidak ada komplikasi dan lain sebagainya. Tapi murni tenaganya ibu. Jadi kalau murni tenaganya ibu ya harus dong, ibu harus ada latihan fisik dong. Tidak hanya aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari seperti nyapu, ngepel gitu. Itu aktivitas fisik biasa. Jadi harus ada latihan fisik dong. Dan latihan fisiknya minimal adalah 150 menit nih, saya spill ya, 150 menit per minggu. Tuh, gitu. per minggu ya? Per minggu, 150 menit Bukan per sehari. minggu. Dengan intensitasnya itu minimal sedang loh. Sedang ya? Sedang itu minimal keringat harus ada keluar. Baik. Kalau dia hanya intensitas ringan gitu ya, percuma. Nggak kuat. Nggak bisa. Nggak kuat. Iya, jadi Iya, kalau oke. 150 menit itu di jurnal dibilang bahwa 150 menit pun kalau dibagi ke dalam harian, dia minimal dengan durasi 30 menit. So, ibu mungkin bisa mengambil kira-kira sekitar 5 hari di dalam 1 minggu itu, tidak boleh istirahat lebih dari 1 hari. Jadi, jadi misalkan hari ini, besok istirahat, besoknya harus latihan fisik lagi. Baik. Ya, bahkan ini seperti orang yang lagi nge-gym atau menurunkan berat badan, sama sebetulnya gitu loh. Karena harus ada usaha dari bunda supaya persalinannya ini bisa berlangsung dengan baik gitu. Baik. Selain itu juga mungkin harus senam hamil, terus belajar posisi melahirkan gitu kan. Nggak lucu dong kalau tiba-tiba loh posisinya seperti ini ternyata Bingung dia. bingung gitu ya. Iya, Ternyata baik. ibunya malah maunya nungging atau miring dan lain sebagainya. Sebetulnya boleh sih, ada beberapa posisi yang tidak selalu saklek posisinya harus seperti itu, atau posisi yang dikenal sebagai posisi litotomi. Tetapi memang rata-rata dengan posisi litotomi ini mempermudah janin ini, kepala bayi itu untuk turun. Posisi yang lain mungkin ada juga, kapan-kapan mungkin kita bisa bahas itu posisinya bagaimana sih dok, apakah harus tiduran, bisa nggak kalau suatu waktu mungkin nungging atau miring Iya. atau berdiri gitu kan, boleh kita bahas mungkin suatu saat, karena itu memang ada beberapa keuntungan dan kerugian ya pada masing-masing posisi. Udah seperti di-spill itu. duluan nih judulnya nih. Jadi memang unik sih sebetulnya. Semakin kita tahu itu semakin unik, bahwa persalinan normal itu tidak semata-mata ya ibaratnya tidak semata-mata seperti gajah melahirkan, tidak semata-mata seperti kuda melahirkan. Bahkan kuda pun butuh dokter hewan ya. Iya, Betul. Sama aja kita juga seperti itu. Ya. Makanya pentingnya belajar ya Mom ya. Jadi nggak cuma saat melahirkan doang. Jadi jangan sibuk nyari baju-baju aja buat persiapan melahirkan, tapi ibunya harus belajar. Bahkan tadi olahraga ya dokter ya, itu sangat amat disarankan karena mempengaruhi kekuatan Anda pada saat nanti melahirkan ya dok ya. Nanti malah jadi bingung lagi, nggak bisa ngejen, nggak tahu cara ngejen lagi. Nggak ya, Dok, tahu ya? cara ngejen. Aduh. Nah ini kan sering kali kan banyak yang memilih antara normal sama sesar itu berdasarkan dengan keuntungannya. Ada yang bilang udah kamu lahiran normal aja, cepet banget pemulihannya. Nah ini bagaimana dengan proses pemulihan antara normal dan sesar ini dok? Padahal kedua-duanya sama-sama berjuang loh dok ya. Sama-sama berjuang, bener, sama-sama berjuang. Nggak ada yang nggak berjuang. Jadi gini, di teknologi yang sekarang, di metode yang sekarang, kita sudah sangat perbaikan, sangat pesat dan sangat baik sekali. Bahkan untuk pemulihan setelah pasca sesar pun kita bisa pastikan kalau bunda dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah bisa mobilisasi aktif. Mobilisasi aktif ini artinya adalah bisa ke kamar mandi sendiri, bisa buang air kecil spontan, tidak perlu pakai kateter. Setelah itu bunda bisa pulang. Cepet ya dok? Cepat. Bahkan di sini beberapa kali kita bisa lakukan kalau dengan ERAX ya, dalam 1 kali 24 jam bisa pulang. Jadi rata-rata sebetulnya dalam waktu 2 kali 24 jam ibu bisa pulang setelah pasca persalinan sesar. Memang kalau persalinan normal lebih cepat waktunya, 1 kali 24 jam bisa pulang gitu. Karena kan dia tidak perlu ada pengawasan untuk obat-obatan anestesi, pemulihannya juga bisa langsung setelah
2 jam pasca persalinan bunda sudah bisa jalan dan lain sebagainya, sudah bisa kamar mandi sendiri. Intinya selama kondisi fisiologis bunda ini sudah kembali, maka dipersilahkan untuk pulang, boleh pulang. Jadi pemulihannya sebetulnya rata-rata sekarang itu sama, hampir nggak ada bedanya. Tapi memang kalau pada persalinan sesar ada jahitan di rahim. Nah, ada jahitan di rahim. Nah, jahitan di rahim ini memang rata-rata bisa menyembuh sempurna dalam kurun waktu 1-2 tahun. Sehingga dipersilahkan ibu kalau misalkan dengan sesar mau hamil lagi ya minimal setelah 2 tahun gitu. Tapi apakah yang persalinan normal nggak ada jahitan? Ya ada juga gitu kan. Kan kita tidak menutup kemungkinan di dalam persalinan normal itu ternyata perlu dilebarkan jalan lahirnya, atau di dalam kedokteran kita tahu istilahnya episiotomi ya, supaya tidak terjadi laserasi ke arah perineum. Nanti akan mengakibatkan luka persalinan itu sampai ke anus, justru ini nanti akan menyebabkan komplikasi yang berat untuk ibu. Kasihan dong, ibu sudah melahirkan, setelah melahirkan ternyata dia tidak bisa menahan buang air besar. Nah, itu akan menyebabkan suatu komplikasi tersendiri. Otomatis juga ada penyembuhan dari jalan lahirnya. Nah, yang dijahit tadi itu juga harus menyembuh sempurna dulu. Memang kira-kira itu adalah sekitar ya 1-3 bulan biasanya sudah membaik gitu. Makanya kalau misalkan persalinan normal, salah satu keuntungannya yaitu tadi kesuburannya bisa cepat pulih, terus kemudian bisa segera hamil lagi. Produksi lagi. Iya, kalau memang mungkin dikejar target. Ya kan bisa usia misalkan. Kejar tayang ya, dikejar target gitu kan. Ini sebentar lagi Risti nih dok, gitu kan. Itu kan ya mau nggak mau gitu ya. Gitu ya, dok, monggo gitu loh. Iya. Baik. Berarti sekarang karena udah teknologi maju bisa sama-sama lebih cepat gitu pemulihannya ya. Nggak terlalu berbeda jauh. Iya, cuman kadang-kadang yang dikeluhkan kalau orang habis melahirkan itu perutnya itu loh dok. Itu kalau proses pengecilan perutnya kadang-kadang orang zaman dulu suka pakai gurita biar cepet nih itu. Nah, itu baik nggak sih dok penggunaan itu? Sebetulnya sih tidak dilarang sebetulnya selama kondisi tersebut. Jadi kita kan melihatnya bahwa semua fisiologis dalam persalinan dan juga masa nifas itu akan kembali lagi setelah 42 hari pasca melahirkan ya, berangsur-angsur pasti akan pulih gitu ya. Jadi mams itu mau nggak ngapa-ngapain sebetulnya juga pasti akan kembali. Cuman yang menjadi problem adalah setelah masa nifas ini ketika makanannya tidak bisa dikontrol, terus kemudian berat badan tidak bisa dikontrol, dan ya itu yang sebetulnya akan menyebabkan obesitas pasca persalinan sebetulnya. Tapi aslinya kalau moms ini menyusui secara eksklusif tentunya akan turun sendiri sebetulnya berat badannya. Iya, turun sendiri berat badannya. Setelah itu ya baru mungkin kalau misalkan anaknya sudah cukup nih, ASI-nya udah cukup setelah ASI eksklusif 6 bulan ya, moms mau diet kah, moms mau nge-gym kah, monggo silakan gitu ya. Meskipun boleh sih sebetulnya kalau masa nifas selesai tidak ada masalah dengan jahitannya, moms mau nge-gym dipersilahkan. Tapi tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk bayi dulu ya, kan nggak mungkin kan setelah kita cuman melahirkan aja terus bayinya nggak disusuin dikasihkan pengasuh, kan nggak seperti itu konsepnya gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya dipersiapkan untuk menyusui bayi dulu. Tapi kalau misalnya menyusuinya sudah selesai silakan gitu, nggak apa-apa. Pentingkan dulu ya bayinya dengan nutrisinya juga ya. Ini harus bikin support ya, support family system gitu ya, karena ya memang itu adalah suatu kondisi fisiologis di dalam tubuh seorang ibu. Habis nifas ya badannya seperti itu ya. Dadnya juga harus tahu ya gitu kan, suami atau ayah juga harus ngerti gitu loh. Ini ya memang begitu gitu kondisinya. Nggak bisa instan langsing. Nggak bisa instan juga. Dulu juga pacaran juga nggak instan kan gitu kan. Sekarang juga nggak instan gitu ya. Ada usaha juga ya. Karena tadi kan nutrisi anak kan harus makan banyak juga ibunya. Kalau misalnya kita ibaratnya ya namanya menyusui kan juga butuh gizi ya. Kalau gizinya nggak ada, makannya nggak ada, ya otomatis ASI-nya juga tidak bergizi gitu. Jadi apa yang diberikan kepada bayi ya harus berpikir, menurut saya sih itu yang perlu diutamakan. Meskipun ya memang tiap orang kita nggak bisa sama ya, mungkin tiap orang kan pasti punya
perbedaan pandangan. Mungkin ada yang punya perbedaan pandangan dalam, dok saya tuh pengennya tetap langsing. Nah itu sudah pilihannya bunda gitu. Itu pilihan bunda, nggak apa-apa. Dikembalikan lagi. Aduh, baik dok, Gitu menarik. Nah ini soal luka operasi nih dok. Kadang-kadang kan banyak dikeluhan ini memang lama tadi sudah dijelaskan memang cukup lama. Tapi ada gak sih dok tips-tips untuk mempercepat pemulihan luka bekas operasi pasca sesar itu loh dok? Kadang-kadang mungkin apa yang harusnya jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu dok? Oke. Sebetulnya untuk pasca operasi sama ya, mau sesar mau operasi yang lain juga sebenarnya sama bunda. Jadi untuk operasi pemulihan pasca operasi yang perlu diperhatikan adalah intake protein yang cukup. Baik. Ya, intake protein yang cukup itu kalau misalkan saya biasanya sih kalau di ibu hamil mungkin dia perlu tuh telur dan kuningnya, tetapi karena kan ada bayi, jadi vitamin D-nya butuh juga untuk plasenta dan juga untuk bayi. Tapi kalau misalkan sudah melahirkan, kandungan tertingginya ada di putih telurnya saja, gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau ibunya dengan KEK ya, dengan underweight, boleh kok dengan ininya juga, kuning telurnya juga nggak masalah. Jadi telur ini bukanlah suatu makanan yang harus dihindari. Jadi tidak boleh ibu yang setelah melahirkan baik itu normal maupun sesar tarak makanan atau nyirek ya, orang Jawa, orang sini bilangnya nyirek makanan. Tidak boleh nyirek. Jadi semua dimakan, tidak ada masalah, apapun boleh dimakan. Ya tadi diutamakan yang protein tinggi. Selain telur, kenapa saya bilang telur? Karena telur paling mudah ditemukan dimanapun, betul? Ya, nah, betul kan, telur itu paling mudah. Banyak gitu ya, mau beli 1 kilo ya maaf, mau di pasar itu banyak gitu ya, di pasar banyak, nanti bisa diedit ya itu. Di pasar banyak gitu ya, jadi mudah untuk didapatkan dimanapun berada, insya Allah mudah untuk didapatkan. Yang kedua ikan ya, ikan kalau memang ikan sih sebetulnya ada ikan laut, ada ikan air tawar, tidak masalah sih sebetulnya, mau yang manapun yang mau diambil gitu ya. Kalau misalkan susah ya carilah ya ikan yang sudah di fillet, itu juga banyak di supermarket gitu ya. Jadi mudah sebetulnya, yang susah adalah orang gunung mau cari ikan itu susah. Ya sama orang pantai mungkin mau nyari apa yang ada di gunung ya, sesuatu yang ada di gunung ya, itu juga susah ya. Jadi makanya saya bilang kalau telur mau di gunung mau di laut ada semua gitu ya. Kebetulan ayam itu bisa di mana aja ya. Jadi aman gitu ya. Yang kedua ya, yang ketiga ya daging itu sendiri. Dagingnya kalau nggak ada daging merah ya daging putih, daging merah tuh seperti daging sapi, daging kambing gitu ya. Yang putih ya daging ayam gitu. Kalau bunda tidak mau terlalu banyak lemak, mungkin bisa diambil di fillet aja gitu. Di pasar bisa bunda, saya juga sering kok. Jadi bisa minta, maaf Bu, Pak gitu, Bang minta tolong difiletkan sekalian. Jadi kita pulang itu udah bersih, udah tinggal masak, udah tinggal makan. Gampang gitu. ya. Gampang. Jadi sekarang itu tidak ada alasan pokoknya kalau masalah gizi itu nggak ada alasan. Tergantung kita mau pasar tergantung kita mau nggak gitu ya. Ya agak repot sedikit sih memang, tetapi insya Allah itu untuk kebaikan kok gitu. Baik, luar biasa. Nah balik lagi ke antara sesar dengan normal tadi ya dokter ya. Nah tentunya sebenarnya kan untuk sesar ini sendiri tadi dokter bilang memang ada indikasi tertentu. Nah sebenarnya kalau dalam proses untuk melahirkan sendiri itu kan juga dokter Objin selalu melakukan edukasi ya dokter ya kepada pasien ya dokter ya. Nah itu sehingga nanti bagaimana proses edukasinya itu dok sampai biasanya dokter Objin bagaimana dok untuk mengedukasi pasien yang ketika mungkin ada penolakan, saya mau tetap sesar padahal ternyata dia bisa aja normal. Nah, itu gimana dok? Untuk edukasi ya kembali lagi sebetulnya di dalam proses persalinan kita sebagai seorang tim medis itu hanya bisa memberikan masukan. Baik. Ya, keputusan tetap ada di tangan pasien. Baik. Ya, keputusan tetap ada di tangan pasien. Tetapi biasanya akan kita jelaskan dulu nih dari pemeriksaan seperti ini, dari anamnesisnya begini, kondisinya begini. Nah, untuk pilihan tentunya akan kita kembalikan lagi kepada ayah dan bunda karena bagaimanapun juga kehamilan ini adalah kehamilan sepenuhnya miliknya pasien, ya, sepenuhnya miliknya pasien.
kalaupun misalkan dia tidak berkenan untuk persalinan normal dan memilih untuk persalinan seksual sesarea gitu ya, sebetulnya asal pasien ini mengetahui dengan pasti bahwa oh kalau persalinan sesar ini resikonya seperti ini, terus kemudian pemulihannya seperti ini, nanti berarti saya tidak boleh langsung hamil lagi. Jadi dipilih dengan sadar, menurut saya it's okay, nggak masalah gitu loh, nggak masalah ya. Yang penting kan sudah tahu gitu ya. Dan kita juga sebagai seorang medis, sebagai seorang dokter tidak boleh punya friksi pemahaman atau friksi di dalam memberikan edukasi kepada pasien, karena kalau memang persalinan sesar itu tidak dibutuhkan oleh pasien ya kita harus dengan legowo jujur mengatakan bahwa ini tidak dibutuhkan untuk ibu gitu. Perkara apakah pasien itu tetap memilih sesar atau persalinan per vaginam, kita kembalikan kepada pasien gitu. Jadi pada prinsipnya kita hanya memberikan pelayanan sebaik mungkin. Intinya kita hanya menemani dan memastikan bahwa persalinan itu berjalan dengan bersih dan aman gitu. Oke, dokter. Berarti bahwasanya setiap kali pasien itu mau melahirkan, pasti dokter itu akan melibatkan pasien dan keluarganya dokter ya, betul. dalam proses diskusi bahkan edukasi tersebut ya. Jadi kan jangan pernah ada anggapan bahwa oh ini keputusan dokter sepihak, tidak gitu kan. Ditanya dulu kemarin diedukasi sama siapa nih gitu kan. Yang menerima edukasi siapa nih. Karena kan kadang-kadang maksudnya ada keluarga lain yang mendengar hal itu gitu ya dokter ya. Karena tidak tahu informasi bahwa ya suaminya nih yang tahu gitu kan gitu ya. Baik dokter. Baik. Gini dok, gimana? Lagian ada satu hal yang mungkin penting masalah edukasi ya. Memang kita memiliki keterbatasan. Dari dokter sendiri mungkin kita punya keterbatasan meskipun misalkan kita adalah dokter jaga di hari itu tuh. Terus kemudian ada pasien kondisinya gawat gitu ya. Dalam kondisi gawat, masa ya pasien harus menunggu dokter datang dulu baru diberikan keputusan gitu. Jadi ketika ada kondisi kegawatan maka asasnya kita balik adalah kegawatan dulu yang perlu kita tangani. Ketika kegawatan itu sudah ditangani atau kegawatan itu sudah kita stabilkan, otomatis outcome-nya akan lebih baik. Sehingga kalau untuk kondisi-kondisi emergensi mungkin dokter obgyn tidak sempat langsung bertemu nih sebelum tindakan. Biasanya kadang advis via telepon kepada bidan ataupun perawat untuk menyampaikan bahwa ini kondisinya seperti ini, kondisi ibunya seperti ini, kegawatannya ini, bayinya begini, mohon disampaikan. Silakan didiskusikan di keluarga apakah memilih untuk persalinan normal atau persalinan sesar. Itu akan selalu kita tawarkan. Jadi keputusannya tetap ada di pasien gitu. Jadi tapi ada juga kondisi-kondisi yang kita tidak bisa ditawar gitu ya. Ibaratnya oh ini harus sesar segera nih, dalam 30 menit bayi harus lahir. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau menunggu dokter dulu datang tentu akan terlalu lama. Sehingga biasanya mungkin pasien akan diinformasikan lewat telepon, terus kemudian dipersiapkan untuk operasi. Ketika dokter datang langsung dilakukan tindakan. Sehingga mempersingkat waktu yang diharapkan, tata laksananya juga akan lebih cepat. Gitu. Baik, dokter. Berarti kondisi emergensi gitu. Kalau kita kondisi emergensi kita mungkin nggak bisa sama persis ya kondisinya, kita harus seperti yang santai gitu ya. Nggak bisa. Langsung gitu. Langsung iya. Operasi enggak gitu. Iya, begitu. Baik dok, sebagai pemungkas nih dok, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh dokter saat ini ya dokter ya terkait tema kita hari ini ya, biar lebih aware lagi nih dok dan bisa membedakan antara persalinan normal sama persalinan sesar nih dok. Silakan dokter. Ya pemirsa, sahabat RSI Sultan Agung dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya adalah orang-orang pejuang. Semua ibunda adalah pejuang, ya pejuang untuk dirinya dan pejuang untuk kehamilannya. Bahwa seorang ibu yang sedang hamil, dia bertaruh untuk dua nyawa, untuk nyawanya sendiri dan juga untuk nyawa bayi yang ada di dalam kandungannya. Tentunya kami para dokter adalah orang-orang yang akan selalu menemani, akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk bunda. Bahwa setiap persalinan itu tidak ada persalinan yang lebih baik. Keduanya adalah sama-sama berjuang. Yang ada di dalam persalinan itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk menyelamatkan nyawa dan perjuangan untuk bertahan hidup. Iya.
Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya Dokter Stefani ini mengutip kalimatnya benar-benar untuk menyemangati para mom yang sedang berjuang ya, sedang hamil sekarang ataupun mungkin calon mam di luar sana ya. Ingat, perjuangan harus kita garis bawahi ya. Jadi no bully-bully lagi ya, no bully-bully lagi bagi ibu yang melahirkan sesar maupun yang melahirkan normal. Bahwa semua proses melahirkan itu sama-sama berjuang, baik itu sesar maupun normal. Nah, semua itu langkahnya juga ada indikasinya, ada tujuannya seperti itu dengan resiko-resikonya. Dan tentunya sebelum semua itu diputuskan, ada proses edukasi yang akan dilakukan oleh dokter kandungan Anda ya. Jadi sebaiknya memang tetap harus berkonsultasi dan tentunya persiapkan kehamilan Anda sebaik mungkin ya. Bahkan tadi sudah ada tips untuk melakukan olahraga ya yang harus kita lakukan minimal sebanyak 150 menit ya dokter ya selama 1 minggu. Terus itu udah paten ya karena untuk melatih kekuatan gitu ya. Jadi memang para mom di sini harus menambah banyak pengetahuan. Semoga tayangan ini juga bisa untuk diteruskan lagi untuk para mom di luar sana, tetangganya, saudaranya, adiknya, semuanya ya. Jadi kalau yang sudah pada nonton langsung di-share kayak gitu ya. Oke. Baik pemirsa, kita jangan lupa ucapkan terima kasih nih kepada Dokter Stefani. Terima kasih Dokter Stefani. Ya, sama-sama Dokter Gita. Atas kehadirannya, sharingnya luar biasa hari ini Dok ya. Saya jadi tambah pengetahuan nih Dok. Saya juga insya Allah calon ibu nih Dok ya. Insya Allah, insya Allah amin ya Dok. Kan ya Dok ya. Jadi nanti saya harus semakin semangat untuk olahraga. Betul. Nih, Dok. Karena di pikiran saya, kalau misalkan kita lagi hamil kan agak mamayu ya Dok ya, mungkin makan terus gogoleran gitu ya, mager ya, ternyata nggak boleh ya, nggak boleh ya. Harus olahraga ya dokter ya biar kuat gitu ya. Baik, terima kasih ya dokter ya, sehat selalu. Oke. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan nih setiap judul-judul yang baru setiap minggunya. Baik pemirsa, saya dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.